Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Guru di sini di mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Hari ini kita akan belajar materi yang ada pada tema 3, tugasku sehari-hari, kemudian subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, dan materinya nanti adalah tentang permainan Candy Girl dan permainan sepak bola. Nah, sebelum itu, seperti biasa, anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, di pembelajaran kita kali ini, ya, kita akan belajar tentang tugas sehari-hari di sekolah. Coba, tugas anak-anak sehari-hari di sekolah apa saja? Coba anak-anak jawab di kolom komentar. Nah, kemudian anak-anak, terkait dengan materi ini, ya, Candy Girl dan permainan sepak bola, anak-anak harus tahu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, anak-anak nanti diharapkan mampu memahami gerakan melempar dan menangkap bola. Kemudian, anak-anak diharapkan nanti bisa melakukan gerakan melempar dan menangkap bola. Dan selanjutnya, anak-anak diharapkan mampu memahami gerakan menendang, mengiring, dan menangkap bola. Dan tujuan yang terakhir, anak-anak diharapkan dapat melakukan gerakan menendang, mengiring, dan menangkap bola. Ini anak-anak tujuan pembelajarannya, jadi anak-anak silakan bersiap untuk menerima materi pembelajaran kita kali ini. Baik, langsung saja mari kita mulai untuk yang pertama, di mana anak-anak di pertemuan sebelumnya, anak-anak telah belajar tentang latihan melempar dan menangkap bola. Ya, nah masih ingat tidak? Pertemuan sebelumnya, anak-anak telah belajar melempar dan menangkap. Ya, tentu Pak Guru anggap anak-anak telah selesai atau telah memahami materi melempar dan menangkap bola ini. Nah, di pertemuan ini anak-anak kita akan bermain dengan sebutan permainan Candy Girl. Permainan ini seperti apa? Ya, maka anak-anak coba simak dulu cara bermainnya seperti berikut ini. Ya, pertama buatlah dua kelompok anak-anak. Ya, di sini Pak Guru berikan contoh kelompok merah dan kelompok biru. Nah, jumlah anggotanya berapa? Anak-anak disesuaikan ya. Kalau di rumah anak-anak hanya ada kakak, adik ya, bisa berdua ya. Atau kalau lebih bisa berempat. Dan ingat, ketika anak-anak mempraktikkan permainan atau aktivitas fisik olahraga di rumah, anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Seperti selalu sering cuci tangan dan membawa masker ketika kegiatan di luar. Gitu. Selanjutnya anak-anak ya, untuk cara yang berikut yaitu anak-anak membuat 3 titik atau lebih disesuaikan dengan jumlah anggota pada tiap kelompok. Jadi di sini kelompok merah ada 3 orang, kelompok biru ada 3 orang. Jadi setiap kelompok ini masing-masing ada 3. Maka anak-anak membuat 3 titik. Nah, seperti ini ya, titik 1, 2, 3 atau tempat ya. Jika dalam tim atau kelompok anak-anak lebih dari 3, maka titiknya juga lebih ya, misal 4 maka titiknya 4. Kalau jumlah anggotanya 5, maka titiknya juga 5. Disesuaikan. Jika anggota kelompoknya 2, maka titiknya hanya 2. Begitu anak-anak. Dan selanjutnya jika sudah anak-anak sekalian, masing-masing kelompok membuat lingkaran dengan lawan berpasangan dengan kelompok lawan. Jadi semua anggota kelompoknya menyebar pada titik yang telah disiapkan. Ya, jadi kelompok merah kan ada 3 orang. Kemudian masing-masing kelompok merah menuju ke titik yang berbeda. Dan sama kelompok biru juga menuju titik yang berbeda seperti ini. Sehingga masing-masing kelompok dalam satu titik bertemu lawannya atau bertemu
kelompok lain, ya, seperti yang anak-anak lihat di sini. Baik anak-anak, sampai di sini bisa dimengerti? Baik, jika bisa dimengerti, Pak Guru lanjutkan ya untuk permainan Candy Girl ini. Jika sudah seperti ini anak-anak, selanjutnya anak-anak coba menentukan kelompok mana dulu yang melempar bola. Tentu anak-anak sudah menyiapkan bola sebelumnya ya, jangan lupa. Dan pada kesempatan ini Pak Guru memberikan contoh adalah kelompok merah yang akan melempar bola terlebih dahulu. Ya, jadi kelompok merah ini membawa bola. Ya, selanjutnya anak-anak kelompok merah ini ya yang ada di titik 1 dia akan melempar bola ke temannya sesama kelompok merah di titik 2. Ya. Jadi bolanya akan dilempar seperti ini, anak-anak dilempar di over dan yang di titik 2 harus menangkapnya seperti ini. Ya, ditangkap begitu anak-anak. Nah, kemudian anak-anak, jika bola dapat ditangkap kelompok merah yang ada di titik 2 ini dengan berhasil, ya, maka kelompok biru harus menggendong kelompok merah menuju titik berikutnya. Ya. Nah, karena tadi berhasil, maka kelompok biru harus menggendong kelompok merah menuju titik berikutnya. Kalau kelompok 1 berarti pindah ke kelompok 2. Nah, kalau kelompok 2 berarti pindah ke kelompok 3. Begitu anak-anak? Bisa dimengerti? Baik, jika bisa dimengerti, kita lanjutkan caranya ya. Dan jika tidak dapat ditangkap dengan benar, tadi ya ketika bola dilempar ya, kemudian tidak tertangkap dengan benar atau jatuh ke tanah, maka berganti posisi, yaitu kelompok biru gantian yang melempar bola. Begitu anak-anak cara bermainnya. Nah, selanjutnya kelompok yang dapat melewati satu putaran akan mendapat nilai 1. Ya. Jadi misal kelompok merah berhasil digendong ya, melakukan satu putaran ya. Misal kelompok yang ada di titik 1 dia berhasil menuju di titik 3, maka dia akan dapat nilai 1. Dan seterusnya ya. Permainan ini pasti akan seru sekali anak-anak jika anak-anak lakukan di rumah ya. Dan dilakukan tentunya sambil belajar untuk gerakan melempar dan menangkap bola. Begitu anak-anak ya. Dan pemenang kelompoknya adalah yang paling banyak mengumpulkan nilainya ya. Tinggal dihitung kelompok mana, apakah kelompok merah ataukah kelompok biru yang paling banyak mengumpulkan nilai. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap patuh pada protokol kesehatan. Sampai jumpa.